Anak-anak, bagaimana cara kita mencintai lingkungan? Dapatkah kamu menyebutkan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Pergi ke pasar. Pulang sekolah, Udin, Lani, dan Beni berkunjung ke pasar. Beni ingin membeli sapu ijuk titipan ibunya. Hari itu, pasar terlihat ramai. Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sapu ijuk. Tak berapa lama, Udin menutup hidungnya. Ia tak kuat menahan bau menusuk yang datang dari sampah yang berantakan di pasar. Lani dan Beni juga ikut menutup hidung mereka. Untungnya, penjual ijuk segera terlihat. Mereka segera mendatangi dan membeli sapu ijuk. Beni, ayo kita segera pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya, bisik Udin. Iya, Din, ayo kita pergi, sahut Beni. Mengapa baunya bisa seperti ini, teman-teman? Tanya Lani. Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang di tempatnya, sehingga baunya busuk. Aku khawatir pembeli bisa sakit. Wah, kalau seperti ini terus, bisa-bisa nanti terjadi banjir karena aliran air tidak lancar, keluh Udin. Apa yang harus kita lakukan ya, teman-teman? Salah satunya kita harus membuang sampah pada tempatnya, jawab Beni. Dalam hati, mereka tidak ingin hal seperti itu terjadi pada lingkungan pasar. Hari itu, Lani, Beni, dan Udin mendapat pengalaman berharga. Anak-anak, berdasarkan teks, jawablah pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, apa yang terjadi di lingkungan pasar? Yang terjadi di lingkungan pasar adalah suasananya sangat ramai. Di lingkungan pasar, banyak sampah menumpuk berserakan. Lingkungan pasar sangat kotor dan berbau. Selanjutnya, mengapa pasar sangat bau? Pasar sangat bau karena banyak sampah yang tidak dibuang pada tempatnya sehingga busuk dan menimbulkan bau. Berikutnya, pertanyaan yang ketiga, ketika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi lingkungan? Akibatnya, lingkungan pasar menjadi tidak sehat karena kotor dan berbau tidak sedap. Sampah juga membuat lingkungan pasar menjadi banjir karena aliran air tidak lancar. Berikutnya, pertanyaan keempat, ketika sampah di pasar berserakan, apa akibat bagi orang-orang di pasar? Sampah di pasar yang berserakan dapat mengakibatkan orang-orang di pasar mengalami gangguan kesehatan karena lingkungannya yang kotor. Selain itu, bau yang tidak sedap juga mengganggu penciuman. Selanjutnya, pertanyaan kelima, menurutmu apakah Lani, Beni, dan Udin saat di pasar sudah terambil haknya? Coba kalian jelaskan ya. Ya, mereka terganggu haknya untuk dapat menikmati keadaan pasar yang sehat dan bersih. Selanjutnya, hak apa yang tidak didapat oleh Lani, Beni, dan Udin ketika di pasar? Hak yang tidak didapat oleh Lani dan teman-teman yaitu hak akan lingkungan yang sehat dan bersih. Selanjutnya, anak-anak, pertanyaan yang ketujuh. Menurutmu, apakah orang-orang yang membuang sampah sembarangan sudah mengambil hak orang lain? Kalian jelaskan ya. Ya, orang tersebut sudah mengambil hak orang lain karena dengan membuang sampah secara sembarangan mengakibatkan hilangnya hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Selanjutnya, bagaimana sebaiknya membuang sampah di pasar? Sebaiknya sampah di pasar dibuang pada tempat yang telah disediakan di pasar. Selanjutnya, pertanyaan terakhir, bagaimana sikap positif dalam membuang sampah? Sebaiknya kita membuang sampah pada tempatnya dan apabila kita melihat sampah berserakan, segeralah membersihkannya. Anak-anak, setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Ketika kita membuang sampah sembarangan, kita sudah mengambil hak orang lain.
Nah, bagaimana cara kita menjaga lingkungan? Jelaskan 4 contohnya ya. Mulailah dari cara yang bisa kamu lakukan di lingkunganmu. Nah, berikut ini contoh cara menjaga lingkungan. Di antaranya adalah membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon di sekitar rumah, membersihkan halaman rumah setiap hari, membersihkan bak mandi seminggu 2 kali, membersihkan selokan dari sampah, memberikan perlakuan khusus pada limbah seperti diolah terlebih dahulu sebelum dibuang agar tidak mencemari lingkungan, dan menggunakan barang-barang hasil industri yang ramah lingkungan. Itulah beberapa contoh cara untuk menjaga lingkungan ya anak-anak. Nah, sekarang coba kalian amatilah montase berikut ini. Ini adalah sebuah karya montase. Apakah kalian tahu apa itu yang dimaksud dengan montase? Anak-anak, jawab pertanyaan berikut ya. Bagaimana teknik untuk membuat montase? Teknik montase itu adalah dengan menggabungkan beberapa gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar tersebut dipadukan hingga menghasilkan satu gambar baru. Biasanya gambar diambil dari majalah atau koran bekas. Kemudian apa saja yang perlu diperhatikan saat membuat montase? Hal yang perlu diperhatikan saat membuat montase adalah pilihan gambar harus sesuai antara satu dengan yang lainnya. Kemudian, pilihan warna gambar. Saat memilih gambar juga harus memperhatikan perpaduan warna gambar, serta kerapihan saat menempelkan gambar menjadi satu kesatuan. Anak-anak, karya montase dihasilkan dari menggabungkan beberapa gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar tersebut dipadukan hingga menghasilkan satu gambar baru. Biasanya, gambar diambil dari majalah atau koran bekas ya. Nah, berikut ini cara membuat montase. Pertama, siapkan alatnya, yaitu gunting. Bahan-bahannya yaitu majalah, koran, gambar-gambar yang akan dijadikan montase, kertas HVS atau karton, dan juga lem. Kemudian berikut ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, potonglah gambar-gambar dari majalah yang akan dijadikan montase, misalnya badan atau kepala yang berbeda. Lalu guntinglah gambar tersebut yang dirasakan sudah cocok. Kemudian tempelkan gambar pada buku gambar yang sudah disiapkan dengan menggunakan lem ya. Nah, lihat hasil montase yang sudah dibuat. Bagus sekali bukan anak-anak? Sekarang tugas kalian di rumah, buatlah montase dengan tema Cintai Lingkungan. Ikuti langkah-langkah yang tadi sudah Bu Guru jelaskan ya.